Jadi gini, aku baru aja nikahin Dina. Kamu jahat, Mas. Kamu jahat sama aku, Mas. Kok aku jahat sih? Aku nikahin Dina itu ngomong sama kamu, jujur sama kamu. Dan aku gak cerain kamu loh. Kalau aku jahat tuh aku cerain kamu. Aku diam-diam nikahin Dina. Kamu gak keberatan kan, Ros? Berani-beraninya ya kamu ya. Dasar perempuan gak tahu diri kamu. Dina, kamu memang gak punya hati, Dina. Kamu masih punya suami, Dina. Dan sekarang kamu menikahi suami aku, Dina. Orang suami aku ngizinin kok aku nikah sama Mas Anton. Kenapa? Kamu gak suka? Aku gak terima dengan semua ini. Kalau kamu gak terima, silakan kamu angkat kaki dari sini. Hah? Ayo. Kamu usir aku, Mas. Kamu yang minta. Mas, udah gak susah kayak kita bangun rumah tangga, Mas. Dari yang gak punya apa-apa sampai sekarang kamu susah seperti ini. Kamu mau buang aku, Mas. Ternyata di balik kesusahan kamu sekarang, kamu sering melakukan kemusyrikan, Mas. Ritual-ritual sesat, Mas. Tobat, Mas, tobat! Oh, hebat ya kamu ya sekarang, hebat! Udah berani-beraninya kamu ceramain aku ya. Sini kamu, sini! Kamu rasain, Ros. Ya! Pergi kamu dari sini! Dan jangan pernah kembali! Mbak Rosa nggak apa-apa? Kabar ya, Mbak? Semuanya bener ya? Kamu bener, Roy. Mas Anton sudah menikahi Dina. Dina masih bersuami. Suami yang lumpuh, Roy. Suami Dina depresi. Suami Dina depresi. Dia mau bunuh diri. Masya Allah. Roy, terus gimana dong? Roy, kita harus cegah itu. Yuk. Aku sebagai laki-laki sudah tidak berguna. Kamu layak mendapatkan kebahagiaan, Dina. Kamu layak dapat apa yang kamu harus dapatkan. Kamu nggak dapetin itu dari aku. Apa yang kamu bisa kasih sama aku? Aku tuh hidup kayak gini sama aja aku nggak hidup, Mas. Aku tuh sengsara. Aku harus ngurusin kamu yang lumpuh dan gak bisa apa-apa ini. Kamu tau nggak? Kamu tuh sama aja kayak mayat hidup. Kamu tuh hidup tapi kamu mati. Din, aku mohon. Aku udah nggak ada siapa-siapa di dunia ini. Aku berharap kamu bisa ngurus aku. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku nggak peduli, Mas. Aku nggak peduli. Tapi kamu kan tahu, Anthony itu suami Rosa, teman SMP kamu. Terus kenapa? Terus kenapa kalau dia temen SMP aku? Masalah buat kamu? Enggak kan? Dan kamu tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain, Mas. Udahlah, kamu diem aja. Mas! Mas sadar, Mas. Harusnya Mas nggak melakukan seperti ini. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sandi, Maafin Dina, Rosa. aku nggak tahu apakah aku bisa memaafkan dia atau tidak. Aku juga ngerasain itu. Mas Anton dan Mbak Dina telah dikuasai oleh iblis yang disembahnya.
Mas Anton sudah menyesatkan dirinya menjadi penyembah jimat orang mati. Kita cuma bisa mendoakan supaya mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Tuhan menggerakkan Roy untuk menolong Sandy yang depresi berat. Jika iblis sudah menguasai pikiran manusia, akal sehat pun tidak lagi dimiliki. Anton dan Gina, penyembah kesesatan, tenggelam dalam pelukan iblis durjana. Untuk sementara waktu, Rosa tinggal di rumah saya. Mbak tinggal saja di sini. Saya, suami saya, Roy, dan Oma, kami membuka pintu lebar-lebar. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Sudah mau menerima saya di keluarga ini. Iya, Mbak. Dan mau menerima saya untuk sementara waktu tinggal di sini. Kamu nggak usah sungkan-sungkan, Rosa. Mbak, saya antar ke kamar ya. Sebaiknya Mbak istirahat dulu. Ayo, Mbak. Silakan. Anggap saja seperti di rumah sendiri. Senyamannya saja, ya. Terima kasih, Bu. Saya tinggal dulu ya. Permisi. Ya Allah. Ternyata masih ada orang baik sebagai keluarga ini. Syar, aku berdoa dulu ya. Pak, aku ke tempat sembahyang dulu ya. Ya. Charlie, kamu udah makan? Belum, Om. Kamu makan dulu aja sambil tunggu Roy sembahyang. Nggak usah deh, Om. Nanti aja bareng sama Roy. Oh, jadi kalian mau makan di luar? Iya. Ya udahlah. Engkaulah pelindung yang lemah. Engkaulah penjaga alam semesta. Jauhi kami dari kerusakan. Lindungi saudara-saudara kami yang diperlakukan tidak adil, kasar, dan semena-mena. Engkaulah yang memberikan jalan terbaik untuk makhluk yang baik. Ya Allah, hamba mohon perlindungan-Mu untuk diri hamba dan juga Mas Sani yang mengalami ketidaknyamanan dalam hidupnya, yang selalu ditekan oleh kekerasan hati orang-orang yang dikuasai oleh iblis yang disembahnya. Hancurkanlah iblis-iblis itu, ya Allah. Berikanlah cinta dan kasih sayang kepada saudara-saudara hamba yang tersesat, yang kehilangan jiwa dan keimanannya, yang menjadikan iblis atau setan sesembahnya. Ya Allah, ampunilah mereka dan berikanlah mereka hidayah-Mu, ya Allah. Tuhan tidak tinggal diam dan membiarkan hambanya tersesat. Diberikan teguran keras. Mereka yang menyembah makhluk gaib dan benda-benda gaib, Tuhan menjatuhkan azabnya lebih cepat. Bisa juga entah kapan.
dan Tuhan tidak akan pernah diam. Hah? Perusahaan saya disita sama bank? Pak, rumah yang saya tinggal ini nggak bisa juga disita dong, Pak. Pak, tunggu, Pak. Semuanya saya akan beresin, Pak. Saya akan lunasi semua hutang saya, Pak. Pak, tapi Pak. Ah! Kamu kenapa sih, Mas? Aku, Kenapa? perusahaan aku rugi ratusan juta dan rumah ini akan disita sama bank. Kok bisa gitu sih? Perusahaan aku tuh ternyata dalamnya isinya cuma koruptor. Ya jadi semuanya maling dan perusahaan aku rugi. Terus gimana, Mas? Ya, aku juga bingung kenapa jimat aku udah nggak ampuh lagi ya. Kenapa coba? Ya aku nggak tahu, masalah itu aku nggak ngerti. Gini loh, rumah ini kan udah atas nama aku. Nggak bisa gitu aja dong kamu kasih ke bank. Ya kamu harus ikhlasin. Ikhlasin gimana? Aku nggak mau. Oh, jadi kamu rela aku di penjara? Nggak ada salahnya kan kamu berkorban demi aku. Gak nyangka aku, ternyata kamu berani ngomong gitu sama aku. Iya, emang kenapa? Mas, kamu tega nampar aku, kamu berani sama aku. Aku nyesel nikah sama kamu. Ternyata kamu itu bukan wanita baik-baik ya. Mas, kamu pikir kamu tuh suami yang baik apa? Enggak, kamu tuh nggak jauh bedain sama sampah, tau nggak? Apa kamu ngomong? Dina. Dina, bangun Dina. Bangun. Dina. Udah napasin. Kayaknya aman nih, nggak ada orang.